Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya Anang Abdul Wibisono dalam channel YouTube saya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi yang berjudul Kepemimpinan dalam Manajemen, Komunikasi dalam Manajemen, dan Tantangan Manajemen Pendidikan. Oleh saya sendiri, ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Mari kita mulaikan. Materi yang akan disampaikan di sini, yang pertama kepemimpinan dalam manajemen. Di sini materinya terdiri dari definisi kepemimpinan, syarat dan prinsip kepemimpinan, dan fungsi kepemimpinan. Nah, materi yang kedua yakni komunikasi dalam manajemen, terdiri dari komunikasi internal dan eksternal. Dan yang ketiga, tantangan dalam manajemen pendidikan yang terdiri dari tantangannya yaitu untuk meningkatkan nilai tambah atau added value, untuk melakukan pengkajian, untuk persaingan global, dan untuk munculnya kolonialisme politik. Lanjut. Yang pertama adalah kepemimpinan dalam manajemen. Yang pertama adalah definisi kepemimpinan. Saya akan bacakan materinya. Kepemimpinan dalam manajemen, definisi kepemimpinan. Menurut Kristiawan 2017, kepemimpinan berasal dari kata dasar pimpin, yang berarti bimbing atau tuntun. Dari kata pimpin, lahirlah kata kerja memimpin, yang artinya membimbing atau menuntun, dan benda. Sedangkan pemimpin adalah orang yang berfungsi untuk membimbing, memantau, menuntun, dan kepemimpinan adalah serangkaian kemampuan dalam rangka meyakinkan yang diyakinkan agar mau melaksanakan tugas yang akan diberikan guna mencapai sebuah tujuan. Unsur-unsur kepemimpinan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pemimpin, yang kedua adalah yang dipimpin, dan yang ketiga adalah proses mempengaruhinya. Prosesnya sendiri terdiri dari proses memberi arahan, proses memberi motivasi, proses mampu untuk menciptakan rasa percaya diri, dan mempengaruhi dan menggerakkan, serta adanya tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua yakni syarat dan prinsip kepemimpinan. Dalam syarat dan prinsip kepemimpinan, Asmendi mengungkapkan syarat dan proses seorang pemimpin adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah seorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang terpuji. Yang kedua adalah paham dan menguasai tujuan yang hendak dicapai dan mampu mengomunikasikan kepada bawahan dan stakeholder. Yang ketiga memiliki wawasan yang luas di bidang tugasnya dan bidang-bidang lain yang relevan dan berpegang pada prinsip umum kependidikan. Yang ketiga adalah proses. Yang ketiga adalah fungsi kepemimpinan. Adapun fungsi kepemimpinan, menurut Kurniadin dan kawan-kawan 2012, secara operasional, fungsi kepemimpinan dapat dibedakan dalam 5 fungsi pokok, yaitu fungsi instruksi. Yang kedua adalah fungsi konsultasi, yang ketiga adalah fungsi partisipasi, yang keempat adalah fungsi delegasi, dan yang kelima adalah fungsi pengendalian. Demikian kepemimpinan dalam manajemen. Lanjut. Yang kedua adalah komunikasi dalam manajemen. Komunikasi di sini terdiri dari komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Saya akan menjelaskan mengenai komunikasi internal dan eksternal. Yang pertama adalah komunikasi internal. Menurut Effendi 2009.2.122, komunikasi internal adalah pertukaran gagasan di antara para administrator dan pegawai dalam suatu organisasi atau gagasan di antara para administrator dan pegawai dalam satu organisasi atau instansi yang menyebabkan terwujudnya organisasi tersebut, lengkap dengan strukturnya yang khas, dan pertukaran gagasan secara horizontal
dan vertikal dalam suatu organisasi yang menyebabkan pekerjaan berlangsung atau adanya operasi manajemen. Nah, dasar, tujuan, dan manfaat komunikasi internal. Tujuan komunikasi internal sendiri adalah agar setiap personil sekolah dapat bekerja dengan tenang dan menyenangkan serta terdorong untuk berprestasi dengan baik dan mengerjakan tugas dengan penuh kesadaran. Nah, Sutomo dan kawan-kawan 2006. Nah, yang selanjutnya memecahkan masalah bersama di sekolah. Dengan adanya komunikasi internal tadi antar warga sekolah, maka diharapkan dapat membantu memecahkan masalah-masalah yang timbul di sekolah karena adanya pertukaran gagasan antar warga sekolah, membuat gagasan satu dengan yang lain saling melengkapi sehingga menimbulkan solusi yang terbaik bagi masalah yang tengah terjadi di sekolah. Selanjutnya yaitu komunikasi eksternal. Nah, adapun komunikasi eksternal menurut Effendi 2009.2/128, komunikasi eksternal ialah komunikasi antara pimpinan organisasi atau instansi dengan khayala di luar organisasi. Sedangkan menurut Nuryasa 2002, komunikasi eksternal merupakan bentuk hubungan sekolah dengan lingkungan eksternal di sekitarnya untuk mendapatkan masukan dari lingkungannya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah. Nah, adapun bentuk komunikasi eksternal tadi adalah yang pertama hubungan sekolah dengan orang tua. Hubungan sekolah dengan orang tua siswa dapat dijalin melalui berbagai cara, yaitu adanya kesamaan bertanggung jawab dan adanya kesamaan tujuan. Ya, Sutomo dan kawan-kawan 2006. Selanjutnya, hubungan sekolah dengan masyarakat. Sekolah merupakan lembaga formal yang diserai tugas untuk mendidik, melatih, serta membimbing generasi muda bagi peranannya di masa depan, sementara masyarakat merupakan pengguna jasa pendidikan. Nah, itu saja yang saya dapat jelaskan mengenai komunikasi dalam manajemen. Selanjutnya yaitu yang ketiga, tantangan dalam manajemen pendidikan. Seperti yang sudah saya singgung pertama tadi, yang pertama tantangan manajemen pendidikan yaitu untuk meningkatkan nilai tambah atau added value. Nah, added value di sini artinya bagaimana cara untuk meningkatkan nilai tambah dalam upaya meningkatkan produktivitas, pemerataan, dan pertumbuhan ekonomi dalam rangka untuk memelihara dan meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, yang kedua, tantangan untuk melakukan pengkajian. Tantangan untuk melakukan pengkajian secara komprehensif dan mendalam terhadap terjadinya transformasi atau perubahan dari struktur masyarakat dari masyarakat yang mulanya agraris ke masyarakat industri yang menguasai teknologi dan informasi yang implikasinya pada tuntutan dan pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Nah, yang ketiga, tantangan dalam persaingan global. Nah, tantangan dalam persaingan global ini bahwasanya persaingan global yang semakin ketat, yaitu bagaimana meningkatkan daya saing bangsa dalam meningkatkan karya-karya yang bermutu dan mampu bersaing sebagai hasil penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang disingkat IPTEX. Yang terakhir, munculnya kolonialisme politik. Dengan demikian, kolonialisme kini tidak lagi berbentuk fisik melainkan dalam berbentuk informasi. Nah, adapun solusi untuk menghadapi tantangan manajemen pendidikan tadi yaitu kita harus menyediakan bentuk tenaga pengajar yang profesional yang tidak hanya memiliki pengetahuan namun juga memiliki keterampilan agar mampu bersaing dalam era globalisasi saat ini. Ya, tentu saja. Kemudian menyediakan banyak sarana belajar dan memberikan pemerataan pendidikan bagi seluruh masyarakat. Dengan adanya pendidikan, seluruh masyarakat diharapkan dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat menghasilkan produk yang bermutu dan memiliki daya saing yang tinggi. Kemudian untuk mengatur kembali sistem manajemen dari kelembagaan pendidikan yang bekerja sama dengan pemerintah. Nah, demikian yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih.
Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semua jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.